Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang sejarah dan perkembangan public relation. Tetapi sebelum itu perkenalkan kelompok kami yaitu Ferdi Trihandika, Masiran, Muhammad Faisal, Putri Aminatus Saadah, dan Hanifa Nandira. Baiklah, langsung saja materi yang pertama. Sejarah perkembangan public relation yang ada di Indonesia. Sejarah perkembangan public relation yang ada di Indonesia secara konsepsional terjadi pada tahun 1950-an. Kala itu berdiri organisasi humas pertama kali di perusahaan perminyakan negara atau Pertamina. Peranan divisi humas atau hubungan pemerintah dan masyarakat pada Pertamina ini sangatlah penting dalam upaya menjalin hubungan komunikasi timbal balik antara pihak klien, relasi publik, perusahaan swasta, BUMN asing, dan juga masyarakat. Menurut Bapak Rusadi Ruslan, SHMM, mengemukakan bahwa perkembangan public relation yang ada di Indonesia dibagi menjadi 4 periode. Periode yang pertama itu pada tahun 1962. Pada periode ini secara resmi pembentukan Humas pertama kali di Indonesia lahir melalui Presidium PM Kabinet Juanda yang menginstruksikan agar setiap instansi dari pemerintah harus membentuk bagian atau departemen divisi kehumasan. Kemudian pada periode yang kedua, yakni pada tahun 1967 sampai 1971. Pada periode ini terbentuklah Badan Koordinasi Kehumasan atau Bakohumas. Tata kerja badan ini antara lain ikut serta dalam berbagai kegiatan pemerintah dalam pembangunan, khususnya di bidang penerangan dan juga kehumasan, serta melakukan pembinaan dan pengembangan profesi kehumasan. Pada tahun 1967 berdiri koordinasi antar humas, departemen atau lembaga negara yang disingkat sebagai Bakor, yang secara ex officio dipimpin oleh pimpinan pada setiap departemennya. Pada tahun 1970 sampai 1971, Bakor diubah menjadi Bakohumas atau Badan Koordinasi Kehumasan. Nomor 31 tahun 1971. Bakohumas tersebut beranggotakan humas departemen, lembaga negara, serta unit usaha negara atau BUMN. Selanjutnya yaitu periode ketiga tahun 1972 sampai dengan 1993. Pada periode ini ditandai dengan didirikannya Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia atau disingkat Perhumas. Didirikannya Perhumas ini ditujukan sebagai wadah profesi humas oleh kalangan praktisi swasta dan pemerintah. Nah, kemudian pada Konvensi Nasional Humas di Bandung pada akhir tahun 1993 lahirlah Kode Etik Kehumasan Indonesia atau disingkat dengan KEKI. Perhumas juga tercatat sebagai anggota internasional Public Relation Association atau disingkat dengan IPRA dan ASEAN Public Relation Organization atau disingkat dengan FAPRO. Nah, kemudian pada tanggal 10 April 1987 di Jakarta terbentuklah suatu wadah profesi humas lainnya yang disebut dengan Asosiasi Perusahaan Public Relation atau disingkat dengan APRI. Nah, tujuannya adalah sebagai wadah profesi berbentuk organisasi perusahaan-perusahaan public relation yang independen atau bisa dikenal dengan konsultan jasa kehumasan. Untuk yang selanjutnya yaitu pada periode keempat, yaitu pada tahun 1995 sampai dengan sekarang. Pada periode ini public relation berkembang di kalangan swasta bidang profesional khusus atau spesialisasi public relation atau humas bidang industri pelayanan jasa. Nah, adapun indikator-indikator yang terjadi pada periode keempat ini tahun 1995 sampai dengan sekarang. Yang pertama yaitu tanggal 27 November 1995 yaitu terbentuknya Himpunan Humas Hotel Berbintang atau disingkat dengan H3. Nah, himpunan ini diperuntukkan sebagai wadah organisasi profesi humas bidang jasa perhotelan berkaitan erat dengan organisasi PHRI atau disingkat dengan Perhimpunan Hotel dan Restoran di Indonesia. Yang kedua
Pada tanggal 13 September 1996 diresmikannya Forum Komunikasi Antar Humas Perbankan atau disingkat dengan Forkamas oleh Gubernur BI pada waktu itu bernama Sudrajat Jiwandono. Nah, forum ini resmi bagi para pejabat humas, Public Relation Officer, baik bank pemerintah atau disingkat dengan Himbara, bank swasta atau disingkat dengan Perbanas, dan asing yang beroperasi di bidang jasa perbankan di Indonesia. Yang ketiga itu ada indikator keluarnya SK Bapepam nomor 63 tahun 1996 tentang wajibnya pihak emiten atau perusahaan yang go public di pasar Bursa Efek Jakarta disingkat BIJ, dan Bursa Efek Surabaya memiliki lembaga corporate secretary. Yang keempat itu berdirinya PRSI atau Public Relation Society of Indonesia pada tanggal 11 November 2003 di Jakarta. Nah, PRSI ini menyerupai PRSA atau singkatan dari Public Relation Society of America, yaitu sebuah organisasi profesional yang bergengsi dan berpengaruh serta mampu memberikan sertifikat akreditasi Public Relation Profesional atau disingkat dengan APR di Amerika yang diakui secara internasional. Selanjutnya yaitu PRSI atau Masyarakat PR Public Relation Indonesia atau disingkat dengan MAPRI. Pertama kali itu dipimpin oleh Agus Perengkuan, seorang wartawan senior harian Kompas dan mantan Ketua Perhumas Indonesia. Tujuan organisasi ini adalah meningkatkan kesadaran, kepedulian, kebersamaan, pemberdayaan, serta partisipasi para anggotanya untuk berkiprah sebagai public relation profesional dalam aktivitas secara nasional maupun internasional. Nah, sampai sekarang ini public relation itu sudah berkembang sangat pesat dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi sampai saat ini. Sejarah perkembangan public relation di dunia. Pada awalnya public relation adalah usaha yang direncanakan secara terus-menerus dengan sengaja untuk membangun dan mempertahankan hubungan timbal balik antara organisasi dan masyarakat. Dengan kata lain, public relation juga digunakan untuk menjalin komunikasi. Public relation juga bisa dideskripsikan sebagai yang pertama research, planning, action, ataupun evaluation. Dalam sejarahnya, public relation merupakan teknik menguat dengan adanya aktivitas yang dipelopori oleh E.V. Lee pada tahun 1906 yang berhasil menanggulangi kelumpuhan industri batubara di Amerika. Dan karena itu, prestasi itu, Bapak E.V. Lee dijuluki sebagai the father of public relations. Dasar-dasar fungsi humas ditemukan saat revolusi Amerika. Pada dasarnya masing-masing periode perkembangan memiliki perbedaan dalam strategi mempengaruhi publik, menciptakan opini publik demi perkembangan organisasinya. Meskipun begitu, sebenarnya konsep public relation di Amerika sudah ada sejak tahun 1850. Public relation sebenarnya merupakan landasan bagi masyarakat untuk saling memberi informasi, membujuk, dan mengintegrasikannya. Sejarah perkembangan public relation di dunia. Perkembangan di dunia ini dibagi menjadi beberapa periode. Yang pertama, periode tahun 1700 sampai 1800. Bisa dikatakan dalam periode ini adalah kemunculan kali pertama public relation di muka dunia. Dalam periode ini, public relation masih dalam bentuk aktivitas tidak terorganisir. Misalnya, dalam bentuk acara yang sederhana, seperti penyelenggaraan pidato, pertemuan tertentu, dan korespondensi antar individu. Korespondensi antar individu itu bisa jadi kerjasama antara individu satu dengan yang lainnya. Nah, ide kerjasama ini disampaikan oleh seorang PR tersebut, public relation tersebut. Nah, periode ini juga disebut dengan Public of Independence atau kemerdekaan publik.
Mengapa bisa disebut demikian? Hal tersebut bersumber dari kegiatan public relation yang berkaitan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, public relation itu sebagai penyatuan pendapat rakyat umum untuk kemerdekaan atau kebebasan dari perbudakan dan sistem kolonialisme pada masanya itu tahun 1700 sampai 1800 itu marak-maraknya sistem kolonialisme dan perbudakan di seluruh dunia. Yang kedua, public relation drivers atau harmonisasi. Dan yang ketiga adalah Declaration of Independence sebagai suatu pernyataan PR atau humas mengenai deklarasi kebebasan atau kemerdekaan di tiap-tiap negara pada masa itu. Yang selanjutnya periode tahun 1801 sampai 1865. Pada periode kali ini terlihat jelas bahwasanya lebih maju atau lebih berkembang daripada periode yang sebelumnya. Alasannya, pada tahun-tahun ini terbilang lebih baik karena public relation diwarnai dengan kegiatan yang cenderung lebih terorganisir. Didukung oleh kemajuan di berbagai bidang, misalnya perkembangan di sektor keuangan, industri, perdagangan, bahkan teknologi. Dengan public relation yang ibaratnya terorganisir, maka di masing-masing perusahaan atau perdagangan baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional mengalami perkembangan yang signifikan. Sehingga pada periode ini disebut dengan PR of expansion, periode perkembangan. Nah, kenapa bisa disebut seperti itu? Ada dua hal. Yang pertama, yang sudah dijelaskan tadi, adanya kemajuan atau perkembangan bidang industri, keuangan, perdagangan, dan teknologi, yang mana mempengaruhi perkembangan aktivitas PR untuk masa-masa selanjutnya. Yang kedua, ada salah satu di periode ini aktivitas PR itu yaitu penghapusan perbudakan. Itu salah satu wujud keberhasilan aktivitas PR atau humas yang mengkampanyekan anti perbudakan di kawasan Eropa, Amerika, dan negara-negara maju lainnya pada waktu itu, pada periode ini. Contohnya saja seperti perbudakan di Amerika Serikat yang berlangsung secara legal sehingga mengharuskan pemerintah Amerika Serikat mengamandemen konstitusinya, sehingga lahirlah Undang-Undang Anti Perbudakan pada tanggal 18 Desember 1865. Nah, lahirnya undang-undang tersebut itu atas dasar aktivitas dari public relation tersebut, sehingga pada periode ini, pada tahun 1865 itu, perbudakan di Amerika Serikat bisa terhapuskan. Nah, yang selanjutnya, periode tahun 1866 sampai 1900. Pada periode ini dikenal sebagai masa public relation of professional. Kenapa bisa disebut seperti itu? Dikarenakan public relation itu sudah berubah haluan menjadi kegiatan profesional seseorang. Hal tersebut dikarenakan adanya perkembangan dari kemajuan teknologi industri dan semakin meluasnya penggunaan listrik dan mesin pembakaran internasional, atau dikenal dengan internal combustion engine, di dalam sebuah industri. Sejarah public relation di dunia periode berikutnya adalah Public Be-Informed Period, yaitu periode tahun 1901 sampai 1919. Aktivitas public relation pada masa ini adalah melakukan investigative reporting
atau reportase investigasi untuk melawan para petani, populis, Kristiani, sosialis, dan serikat buruh yang memprotes keras tindak kejahatan yang dilakukan oleh para usahawan, politisi tidak bermoral, serta koruptor. Mereka mengupah wartawan untuk membalas perlawanan tersebut dengan mempengaruhi berita yang dimuat di media massa. Tercatat dalam sejarah public relation, pada tahun 1906, seorang praktisi dan sekaligus tokoh public relation Amerika Serikat yaitu E.V. Ledbetter-Lee berhasil mengatasi krisis pemupukan massal yang melumpuhkan kegiatan industri pertambangan batubara dan perusahaan kereta api Pennsylvania Railroad melalui strategi manajemen of PR Handling and Recovery. Dia bekerja sama dengan pihak pers yang mengacu pada Declaration of Principle. Kemudian yang terakhir adalah the Public Relation and Mutual Understanding Period, yaitu periode tahun 1920 sampai sekarang. Pada tahun 1923, PR atau humas dijadikan bahan studi, pemikiran, dan penelitian di perguruan tinggi sebagai sebuah profesi baru. Perkembangan sekarang ini menunjukkan adanya penyesuaian, perubahan sikap, saling pengertian, saling menghargai, dan toleransi di berbagai kalangan organisasi dan publik. Sejarah perkembangan public relation ada beberapa gambaran kronologi seperti berikut ini, yaitu yang pertama ada pada abad ke-19, PR di Amerika dan Eropa merupakan program studi yang mandiri didasarkan pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada 1865 sampai 1900, publik masih dianggap bodoh. Tahun 1900 sampai 1918, publik diberi informasi dan dilayani. Pada 1918 sampai 1945, publik diberi pendidikan dan dihargai. Pada 1925, di New York, PR sebagai pendidikan tinggi yang resmi. Pada 1928, di Belanda memasuki pendidikan tinggi dan minimal di fakultas sebagai mata kuliah wajib. Di samping itu, banyak diadakan kursus-kursus yang bermutu. Pada 1968, di Belanda mengalami perkembangan yang pesat ke arah ilmiah karena penelitian yang rutin dan kontinu atau berkelanjutan. Nah, berarti tahun 1945 sampai 1968, publik itu mulai terbuka dan banyak mengetahui mengenai PR. Di Amerika, perkembangannya lebih ke arah bisnis. Pada 1968 sampai 1979, publik dikembangkan di berbagai bidang. Pendekatan tidak hanya pada satu aspek saja. Pada 1979 sampai 1990, profesional internasional memasuki globalisasi dalam perubahan mental dan kualitas. Pada 1990 sampai sekarang, yaitu fokusnya adalah perubahan mental, kualitas, pola pikir, pola pandang, sikap, dan pola perilaku secara nasional maupun internasional. Kemudian membangun kerjasama secara lokal, nasional, dan internasional. Yang terakhir adalah saling belajar di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, iptek yang sesuai dengan kebutuhan era global atau informasi. Demikianlah materi yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya dipersilakan jika ingin bertanya atau ingin menanggapi, kami buka sesi berikutnya. Terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.